Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang analisis konsumen pada masing-masing bisnis. Nah, untuk materi ini sebenarnya ini adalah ringkasan dari semua materi yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu. Gitu. Dan ini juga sebenarnya ringkasan dari tugas-tugas yang teman-teman sudah kerjakan. Jadi kan teman-teman pastinya udah ngerjain dong dan udah tahu nih gimana sih cara analisisnya gitu. Nah, ini cuman buat reminder aja sih ke teman-teman sama mungkin tambahan sedikit ilmu ya gitu. Oke, sekarang kita bahas tentang langkah-langkah analisis perilaku konsumen. Jadi, langkah-langkah analisis perilaku konsumen itu sebenarnya ada beberapa cara gitu atau ada beberapa step. Yang pertama, mengidentifikasikan target konsumen. Jadi, di sini kita harus menjawab pertanyaan siapa sih konsumen kita? Nah, untuk bisa menjawabnya, kita harus analisis dari segi segmentasi. Nah, segmentasi kan ada banyak ya teman-teman, ada demografi, psikografis, geografis, dan lainnya. Nanti teman-teman bisa baca detailnya di materi yang waktu itu sudah pernah aku ajarkan, atau bisa lihat di LMS juga ya teman-teman. Nah, setelah sudah tahu nih siapa konsumennya, lanjut ke tahap berikutnya, di mana tahap berikutnya itu adalah mengidentifikasikan kebutuhan dan masalah konsumen. Jadi, teman-teman di sini yang harus dijawab adalah pertanyaan masalah apa sih yang ingin diselesaikan oleh konsumen? Nah, untuk bisa jawab pertanyaan ini, teman-teman harus analisis model keputusan berdasarkan penyelesaian masalah. Kenapa? Karena di model keputusan ini tuh teman-teman ada fase atau ada tahap teman-teman harus mengenali masalahnya gitu. Jadi nanti bisa teman-teman baca ya materinya lagi. Nah, setelah udah tahu, oke, masalahnya apa nih gitu. Teman-teman lanjut nih ke tahap berikutnya, yaitu menganalisis proses keputusan konsumen. Nah, di fase ini teman-teman tuh punya dua pertanyaan yang harus dijawab. Pertama, bagaimana konsumen mencari informasi terkait alternatif? Nah, aku yakin teman-teman masih ingat dong, alternatif itu apa? Jadi alternatif itu adalah produk-produk yang bisa dipilih oleh konsumen di pasar, gitu. Terus pertanyaan kedua, apa yang mempengaruhi keputusan mereka, gitu. Jadi kita harus tahu motivasinya apa sih, gitu. Nah, untuk menjawab dua pertanyaan ini, teman-teman tuh harus menganalisis bagaimana cara konsumen memilih alternatif pembeliannya. Terus teman-teman juga harus tahu nih jenis motivasinya apa gitu. Atau motivasi yang mempengaruhi mereka tuh apa. Makanya teman-teman harus bisa analisis menggunakan teori Maslow gitu. Nah, lanjut ke fase keempat atau ke tahap keempat. Jadi, tahap keempat ini teman-teman mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi perilaku konsumen. Gitu. Jadi kan kemarin ada banyak ya faktornya dan aku udah sering banget mention ke teman-teman. Cuman mungkin ada satu faktor yang kayaknya teman-teman baru tahu pas teman-teman masuk nih atau belajar nih analisis perilaku konsumen. Jadi faktor situasional itu sangat berhubungan atau sangat dipengaruhi oleh marketing mix. Nah, aku nggak tahu nih, teman-teman masih ingat nggak? Kira-kira marketing mix itu apa? Nah, cuman aku kasih tahu ya, ini tuh yang berhubungan dengan 4P itu loh. Nanti teman-teman bisa lah ya baca lagi 4P itu apa sih gitu. Jadi, memang faktor situasional ini kita bisa analisis dengan cara melihat kondisi pasar gitu. Atau lihat kompetitor juga bisa. Nah, setelah kita udah tahu nih faktor utamanya apa sih? Nah, kita bisa menarik kesimpulan, terus kasih nih rekomendasi strategi bisnis yang cocok buat bisnis kita. Gitu. Nah, sekarang kita masuk ke analisis konsumen berdasarkan bidang bisnis. Jadi, eh, setiap bisnis itu, teman-teman, ternyata hasil analisisnya berbeda. Nah, ini aku bikin tabel bukan buat komparasi ya. No, bukan bukan buat komparasi tapi buat teman-teman bisa lihat atau bisa tahu ternyata di setiap bidang bisnis ini
Hasilnya itu beda-beda, mulai dari karakteristik target marketnya berbeda, motivasi pembelian berbeda, faktor utamanya pun juga berbeda. Nah, contohnya nih, teman-teman bisa lihat di bidang F&B dan beauty. Lihat karakteristik target marketnya, berbeda banget. Di sini, F&B, konsumennya itu pasti melakukan pembelian secara rutin. Terus, setiap pembeliannya pasti dipengaruhi oleh empat faktor ini. Kalau rasanya enak, ya udah pasti konsumen beli. Harganya murah, beli. Harganya naik, konsumen bisa nggak beli? Nah, sangat dipengaruhi kan. Jadi naik dikit bisa nggak beli, turun langsung banyak yang beli. Begitu juga dengan rasanya. Rasanya nggak enak, nggak mau lagi balik. Tapi kalau rasanya enak, balik berkali-kali. Nah, terus yang paling unik, ternyata si bidang bisnis F&B ini secara bisnis memang gampang banget dipengaruhi oleh tren. Tapi konsumennya pun gampang juga dipengaruhi oleh tren. Gitu. Contohnya nih, teman-teman ingat nggak pas Dubai Chocolate viral? Semua orang beli. Ratusan ribu dibeli. Bahkan, yaudah kalau nggak bisa beli, ayo kita bikin. Gitu kan. Nah, sekarang yang lagi hype apa? Dubai Chewy Cookie. Gitu juga kan. Wah, langsung viral. Orang-orang coba. Konsumen banyak yang beli. Yang nggak bisa beli, bikin juga. Bahkan kadang-kadang dibikin bisnis juga. Nah, itu. F&B kayak gitu. Nah, kalau lihat beauty, lah beda banget teman-teman sama F&B. Beauty di sini konsumennya itu mencari produk yang efektif dan juga mencari rasa aman. Terus yang kedua, dia pokoknya selalu membandingkan review produk. Kenapa ya? Karena kan dia pengen dapat produk yang efektif ya. Terus kalau dia udah dapet satu produk atau satu brand yang cocok banget sama dia, udah loyalnya setengah mati. Gak akan kemana-mana. Tuh, beda banget kan? Kalau dibandingin sama F&B, dia belum tentu bisa loyal. Kalau dia bosan nih, ah ayam mulu, pindah besok ke ikan. Kalau ini, bosan pakai produk itu, nggak akan dia pindah. Ya udah itu aja, mau bosan nggak bosan, produk itu aja, brand itu aja. Terus lihat motivasinya juga, beda banget kan? Faktor utamanya adalah yang sama, tapi ada juga yang beda gitu. Nah, jadi bisa lihat di sini ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke strategi bisnis. Jadi tadi kan kita udah analisis perilaku konsumen, udah analisis konsumen dari berbagai bisnis. Sekarang tinggal gimana caranya bikin strategi bisnisnya. Nah, gimana ya kalau kita bikin strategi bisnis berdasarkan analisis perilaku konsumen? Ternyata kita harus lihat atau memperhatikan tiga langkah ini. Pertama, kita harus tahu dulu siapa konsumen kita, siapa yang mau beli. Kalau kita udah tahu, kita bisa tuh nentuin, oh oke orang ini nih yang mau kita targetin. Atau kalau kita mau lebih kompleks, lebih detail lagi tuh teman-teman, ada bisnis yang mereka tuh klasifikasiin konsumennya jadi dua. Jadi ada yang primary customer, ada yang secondary konsumen. Jadi kayak yang primary ini adalah biasanya orang-orang yang beli untuk dia, untuk dikonsumsi sendiri, dan punya potensi untuk jadi loyal customer. Tapi kalau secondary customer ini bisa jadi orang-orang yang beli tapi bukan buat dirinya dia, atau beli buat dirinya dia tapi belum tentu bisa jadi loyal customer gitu. Nah, nanti kalau udah tahu siapa konsumennya, biasanya nentuin posisi produknya di kepala konsumen tuh gampang banget. Oke, kita mau posisiin kayak gimana nih produk kita itu gampang banget. Contohnya, kita dari brand kopi. Brand kopi ini punya dua customer. Customer utama sama customer secondary. Customer utamanya adalah orang-orang yang bekerja di bidang, sorry, adalah orang-orang pekerja atau profesional lah gitu. Tapi mereka profesional yang sangat-sangat menyukai kopi. Jadi nggak bisa bertahan hidup tanpa kopi. Jadi kopi harus pagi, siang, sore tuh harus ada. Sedangkan yang kedua adalah mereka yang masih statusnya pelajar gitu. Nah, posisinya gimana? Nanti bisa jadi teman-teman memposisikan produk untuk yang customer profesional ini, eh, brandingannya tuh kayak, oh kita tuh
produk yang eksklusif dan kita siap memberikan kamu rasa yang eksklusif gitu. Terus kalau buat posisi yang buat target market yang kedua atau secondary ini, kita memposisikannya, oh, kamu tetap kok bisa ngerasain rasa eksklusif, rasa lezat dengan harga yang affordable. Nah, nanti kalau udah bisa memposisikan produknya seperti apa di kepala konsumen, itu gampang banget untuk bikin turunannya, yang strategi produknya, harganya, promosinya, distribusinya itu gampang banget. Ini contoh aja ya teman-teman. Misalkan buat strategi produk eh, konsumen primary, itu berarti nanti bikinnya tinggal kayak gini aja. Eh, oh, kalau gitu kita kasih manual brew yang eksklusif, yang V60, terus kalau nggak salah ada juga yang pakai tabung-tabung gitu biar kelihatan kayak di lab, lebih eksklusif buat pengalamannya. Sedangkan kalau buat yang secondary, ini customer itu akan mendapatkan produk yang lebih affordable. Tapi dengan rasa yang eksklusif juga. Jadi produknya biasanya nanti kayak yang udah dicampur susu, misalnya aren latte, coffee latte, vanilla latte. Nah, itu udah beda kan? Kayak gitu teman-teman. Jadi, sekarang kita lanjut ke, sorry, lanjut ke tugas. Jadi aku mau ngasih tugas buat teman-teman. Ini sebenarnya sebagai bentuk ini aja sih teman-teman, hadir atau enggak gitu. Sama penambahan nilai. Karena kemarin kalau nggak salah ada beberapa teman-teman yang entah nggak sempet lah atau ketinggalan lah ngumpulin tugas. Jadi ini atau ada yang belum sama sekali ngumpulin tugas. Jadi ini aku kasih buat ini aja sih supaya teman-teman nggak remet gitu. Nah, jadi tugasnya buat analisis perilaku konsumen beserta dengan strateginya. Ini nggak harus strategi pemasaran sih teman-teman gitu. Cuman kalau teman-teman mau pemasaran juga nggak apa-apa. Cuman buat analisis perilaku konsumen, kumpulkan dalam bentuk PDF. Nah, ini yang harus ada di dalam PDF-nya adalah profil perusahaan, siapa perusahaannya, analisis perilaku konsumennya, terus evaluasi 3 bulan terakhir itu seperti apa ya bisnisnya gitu. Sama kasih kesimpulan dan strategi pemasarannya. BTW ini kalau teman-teman mau nambahin poin-poin penting lainnya nggak apa-apa. Cuman ini kayak tugas short aja sih buat nambah nilai dan absensi teman-teman juga ya gitu. Terus lini bisnis yang harus dianalisis. Cuman 4 ini. Selain dari 4 ini, aku nggak anggap teman-teman bikin tugas ya, gitu. Karena aku udah bosan yang namanya F&B, fashion. Coba dah, cobalah yang agak sulit dikit kayak retail, property manufacture, transportasi, gitu. Oh ya, profil perusahaannya harus ada produknya juga ya, teman-teman. Kasih tahu produknya apa sih, gitu. Oke, dari aku sekian materinya dan tugasnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.